Sotioto Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Hendro Yono Chang dengan nomor NPM 2131074, kelas 1 BUMP. Di dalam video ini saya akan menceritakan tentang sejarah Sang Buddha Gautama. Siddhartha Gautama atau Buddha lahir di sekitar pada 4 hingga 6 sebelum Masehi di kerajaan kecil yang terletak di bawah kaki gunung Himalaya. Dikatakan bahwa 12 tahun sebelum kelahirannya, para Brahmana telah melambangkan bahwa ia akan menjadi petapa legendaris atau seorang raja yang agung. Ia akan menjadi petapa apabila melihat orang sakit, orang tua, orang meninggal, dan seorang petapa. Karena ia termasuk dalam bahasa Castilla, maka ayahnya tidak ingin Siddhartha menjadi petapa dan meneruskan tata sang ayah. Untuk mencegah menjadi seorang petapa, ayahnya menjaga agar Siddhartha tetap berada di dalam lingkungan istana sehingga Gautama hidup di lingkungan kemewahan sebagai seorang pangeran dari sukunya. Sebagai pangeran, Siddhartha dilindungi dari dunia luar, diajarkan oleh para Brahmana serta dilatih di bidang panahan, keahlian pedang, dan lain-lain. Ketika sudah cukup umur, ia menikah dan mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, walaupun sudah memiliki segalanya, beliau tidak pernah merasa cukup. Selalu ada sesuatu yang menariknya untuk keluar dari dunia di balik dinding istananya. Pada suatu saat, di jalanan Kapilavastu, di usianya yang berada di akhir 20-an, ia menemukan 3 hal yang sederhana: seorang anak laki-laki yang sakit, seorang laki-laki tua, dan mayat yang sedang dibawa di tempat pembakaran. Tidak ada hal yang mempersiapkannya untuk pengalaman semacam ini selama hidupnya. Ia baru mengetahui bahwa semua orang akan menjadi tua, sakit, dan bisa meninggal. Hal tersebut memicu berbagai pertanyaan yang membawanya terus mengeksplorasi dan melihat seorang petapa yang mengundurkan diri dari kehidupan duniawi dan mencari pembebasan dari ketakutan manusia akan kematian dan penderitaan. Pada usia 29 tahun, Siddhartha meninggalkan kerajaannya, istri dan anaknya yang baru lahir untuk menjadi seorang petapa dan bertujuan untuk menemukan cara untuk menghilangkan penderitaan. Dipahaminya sebagai salah satu ciri kehidupan manusia. Nah, kehidupan petapa dan pencerahan. Selama 6 tahun berikutnya, Siddhartha menjalani kehidupan petapaan dan mengambil bagian dari prakteknya, belajar dan bermeditasi. Menggunakan ajaran berbagai guru spiritual yang membimbingnya, yaitu petapa Arahakalama dan Udaka Ramputra. Ia belajar cara baru untuk hidup dengan sekelompok yang terdiri dari 5 petapa, yang kemudian menjadi pengikutnya berkat dedikasinya yang sangat tinggi. Ketika jawaban yang pertanyaan-pertanyaan tidak juga muncul, ia mengadakan usahanya dan menahan rasa sakit dan berpuasa hingga hampir kelaparan dan menolak minum air. Adapun yang dicobanya, Siddhartha tidak dapat mencapai tingkat kepuasan yang dicarinya. Sampai suatu saat, ketika seorang gadis muda menawari semangkuk susu, ketika ia menerima, kemudian dia menyadari bahwa menahan diri secara jasmani bukanlah cara yang mencapai penerangan diri, dan bahwa hidup di bawah kekurangan fisik yang keras tidak akan membantunya mencapai pelepasan spiritual. Jadi, ia menerima susu tersebut dan minum dan mandi di sungai. Sejak saat itu, Siddhartha mendorong orang-orang untuk mengikuti jalan keseimbangan daripada mengikuti jalan yang ekstrim. Kemunculan Sang Buddha. Sejak Buddha Gautama mencapai waktunya ketika suatu malam Siddhartha duduk di bawah pohon Bodhi, bersumpah tidak akan bangun sampai kebenaran yang dicarinya datang dan bermeditasi sampai matahari terbit keesokan harinya. Ia tetap di sana selama beberapa hari untuk memunikan pikiran, menelakan seluruh hidupnya dan kehidupan sebelumnya di dalam pikiran. Para petapa ini, ia diganggu oleh Mara, dewa penggoda yang berkuatan dahsyat. Ia menakutkan dan melawan Mara ketika bintang para tampak di ufuk timur dengan kemauan yang keras dan keyakinan yang kukuh. Sehingga pada saat itu, ia mencapai pencerahan sempurna dan mencari Sangkayam Buddha. Tepat ketika waktu Buddha masih di usianya yang ke-35 tahun di bulan Waisak. Dari tubuhnya yang memancarkan 6 sinar Buddha ketika mencapai penerangan sempurna, baru telah menyebar ajaran Sang Buddha. Sejarah Buddha Gautama kemudian mendapatkan gelar setelah mencapai pencerahan sempurna. Antara lain, Buddha Gautama, Sankyamuni, Tathagata, Sugata, Bhaggava, dan masih banyak gelar lain.
Koma pertama yang disebut Dhammacakkappawala Sutta dengan oleh kelima petapa pengikutnya. Isi koma tersebut menjelaskan mengenai jalan tengah yang ditemukan, yaitu berupa 8 ruas dan jalan kemuliaan dan juga 4 kebenaran mulia untuk menjadi pilar dari ajaran Buddha. Kemudian Siddhartha membentuk Sangha, suatu komunitas untuk para petapa yang tidak mengajukan semua pembatas antara kelas, ras, jenis kelamin, dan latar belakang manusia dengan hanya satu tujuan untuk mencapai pencerahan. Nah, itulah sejarah singkat dari Sang Buddha Gautama. Jadi menurut Mama, apa pendapatmu tentang sejarah singkat Sang Buddha Gautama? Jadi menurut Mama bahwa pembuatan Sang Buddha Gautama ini sangat bermanfaat karena dia mempeduli terhadap semua makhluk hidup dan mencoba menenyakan penderitaan